yang belum saksi penghormatan saya hormat semua kepada kalian semua, baik jurnalis dan teman-teman sekalian, baik itu kepolisian, baik para keamanan yang lainnya. Terima kasih atas memperhatikan keamanan dan seterusnya. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur memandu dan Allah atas rahmat dan nikmatnya, maka oleh kami Romo memandu anggota kami independen yang mewakili dari Mandu Biaya dapat hadir Romo guna partisipatif acara yang terjalankan adalah Romo menyatakan bahwa kami independen sudah berdiri satu posko yang tegak dan berkelanjutan adalah posko Komando Pusat kami independen. Itu sudah ada beradanya di alaman Jalan Sano, Banda Aceh. Ini untuk semua yang mengetahui kami independen ini tampil dan seterusnya, bukan saja kepada Pilpres, tapi ini merupakan suatu pilihan politik kepada masyarakat Aceh. Hari ini setelah ada partai politik, kita sudah memberi kesempatan pada partai politik 14 tahun, namun persoalan Aceh belum ada tanda-tanda yang membuat semua kita ini menjadi satu harapan bersama. Ini yang terjadi. Maka oleh sebab itulah kemudian kami atas nama Ekskobatan yang atas namakan kami independen, tidak jalur politik rakyat tanpa partai. Maka oleh sebab itu saya perkenalkan kepada saudara-saudaraku semuanya, jurnalis dan semuanya dan hadir di tempat hari ini. Ini dan kanan saya adalah semua Ekskobatan. Ini saudara Raja Ulu yang sangat terkenal di Banda Aceh, yang selama konflik beliau terus eksis dalam memperjuangkan misi-misi daripada perjuangan masa yang lalu. Juga sebelah kiri saya juga ini namanya Tengku Ali Maulana. Beliau pernah di Australia sebagai diplomator atau aktivis. Ini juga nggak pernah berhentinya. Kita juga berjuang sama-sama dahulu untuk memperjuangkan satu misi dan visi di mana rakyat Aceh ini harus ada keadilan dan kesejahteraan. Dan yang lain-lainnya, Tengku Jabar, juga mewakili, dan Bang Mo juga mewakili pada Aceh. Dan pada prinsipnya kita satu kekuatan kami independen ini akan meluas seluruh Aceh, akan kita kawal dan menjadi satu kontrol politik maupun pengawasan kepada channel ini. Ini yang harus dipahami oleh semua orang, dan kita akan mempersatukan semua bangsa Aceh dan rakyat Aceh yang tidak masuk di dalam partai politik, yang tidak masuk di dalam sistem partai politik. Maka kita bisa sebut mereka itu dalam kami independen. Ini jelas persoalannya. Jadi nggak ada yang bisa komplain siapapun dia, karena kita bangsa Aceh punya hak yang sama menata Aceh ke depan lebih baik, dan kita juga menyambut perdamaian yang hakiki di Aceh tanpa ada konflik berikutnya. Justru itulah oleh saya sebagai pimpinan Presidium Jam Independen menganggap penting untuk mempersatukan semua kekuatan-kekuatan yang tidak masuk di dalam partai politik, yang namanya petinggi-petinggi yang asik dengan partai-partainya. Maka oleh sebab itulah saya mempertemukan, mempersatukan semua kekuatan-kekuatan yang tidak masuk di dalam partai. Inilah bukti dan wujudnya kalau kita sudah berdiri sekarang di sini posko Komando Pusat. Dan kita akan membentuk seluruh kabupaten kota nanti, ada komando-komando wilayah seluruh Aceh. Ini yang harus dipahami oleh saudara-saudaraku. Kemudian dalam hal ini, karena kita dihadapkan oleh Pilpres yang tidak lama lagi 17 April ini, rakyat Aceh juga ikut menyambut kehadiran Presiden
yang akan terpilih nanti. Maka sebelum ini kami sudah bergerak seluruh kabupaten kota untuk menyampaikan, pertama, kita anti hoax, dan jangan sampai masyarakat ini memilih atau tidak memilih disebabkan karena fitnah, karena hoax. Inilah gerakan kami bergerak selama ini untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketika ada fitnah-fitnah yang tidak mendasar, maka abaikan. Ini yang sudah kita lakukan. Maka oleh sebab itulah kemudian kita terpanggil. Kita bukan tim sukses, kita hanya tim simpatisan kepada Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi yang presiden baik, presiden merakyat, presiden datang dari rakyat, selalu kena fitnah dari kubu lawan. Maka dasar itulah kita terpanggil untuk menyampaikan persoalan di Aceh ini, bahwa kita harus memaksimalkan semua rakyat Aceh, baik itu kombatan, baik itu ulama, mahasiswa, bersatu padu kita untuk memenangkan Pak Jokowi 2 periode, karena ini lebih baik solusi untuk Aceh. Ketika kita bisa memenangkan Pak Jokowi ke depan, maka peluang-peluang Aceh untuk menyelesaikan persoalan Aceh secara menyeluruh ini ada. Tapi ketika ini bangsa Aceh tidak memahami antara dua sosok ini mana yang lebih baik, maka yang saya khawatirkan persoalan Aceh tidak selesai. Maka dasar itulah kami independen ambil peran untuk memenangkan Pak Jokowi secara nyata di Aceh. Itu yang sangat penting kami sampaikan kepada saudara-saudaraku, dan kita semua ini kami independen akan turun secara sukarela ke seluruh Aceh, door to door kita memainkan untuk menyampaikan pilihan yang terbaik ada pada Pak Jokowi. Mengapa kita memilih pada Pak Jokowi? Karena yang saya sampaikan tadi, bahwa beliau ini datang dari kita, datang dari rakyat, dia merakyat, dan jelas segala profilnya, keluarganya Islam taat, dan semua lengkap. Maka oleh orang Aceh tidak ada alasan untuk tidak memilih Pak Jokowi. Apalagi yang akhir ini terakhir yang ada informasi bahwa seluruh ulama Aceh mewakili untuk menyampaikan dukungan kepada Pak Jokowi. Jadi nggak ada alasan lagi oleh bangsa Aceh untuk tidak memenangkan Pak Jokowi. Inilah kemudian nanti kami akan bergerak seluruh kabupaten kota dan akan menyampaikan kepada seluruh rakyat bahwa pilihlah Pak Jokowi ini yang terbaik. Dan satu lagi kita menyatakan dengan tegas, kita tidak boleh memilih Prabowo, karena Prabowo ini punya sejarah hitam di Aceh. Dia pernah masuk di dalam konflik, dia pernah memerintahkan pasukan-pasukannya untuk membantai bangsa Aceh dan menculik para ulama Aceh. Ini pernah terjadi. Maka dasar itulah kita ingin menyampaikan, walaupun ini pahit kita harus sampaikan. Dan satu lagi, kita mengharamkan perintah dari siapapun yang meminta beri dukungan kepada Prabowo. Iya, kami itu pun akan berdiri di garis depan. Jadi saudara-saudaraku yang harus dipahami, karena kalau kita harus melihat sejarah ini, sejarah Soeharto, sejarah Prabowo, ini dua sosok yang sangat menakutkan di Aceh. Kenapa kita harus mendukung dia? Maka oleh sebab itu kami tidak benar punya prinsip untuk menyampaikan secara tegas bahwa Prabowo diharamkan pilih di Aceh. Maka kita kembangkan Prabowo di Aceh. Ini yang perlu kita garis bawahi. Saya bertanggung pokoknya Prabowo harus kalah di Aceh. Ini yang perlu kita sampaikan seluruh bangsa Aceh. Maka mewakili pada kabupaten daripada kami independen ini, menyampaikan kepada mahasiswa dan mengajak semua masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat dan para ulama, mari kita bersatu untuk memenangkan Pak Jokowi 2 periode. Mungkin itu sikap kami yang sangat tegas, bahwa konsep kami independen ini adalah untuk mempersatukan rakyat-rakyat yang tidak masuk di dalam partai politik, yang tidak ambil peran di dalam partai politik. Maka inilah tempat yang kita bisa berjuang untuk kepentingan rakyat, dan kita teruskan perjuangan apa yang telah dihentikan oleh partai politik yang tidak disambung oleh partai politik. Maka kami independenlah yang berdiri di garis depan untuk melakukan perjuangan demi kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok. Ini yang harus kita angkat kembali, karena 14 tahun sudah. Ini harus dipahami, 14 tahun sudah berdamai Aceh. Maka yang senang dan damai, yang makmur hanya orang-orang yang ada di kelompok partai politik. Sementara kombatan-kombatan di seluruh Aceh masih belum ada tersedia lapangan kerja, masih belum ada
dihiraukan oleh mereka itu. Dan itulah saya ulang lagi, GAM Independen hadir untuk mempersatukan seluruh kekuatan yang tidak masuk di dalam partai politik, seluruh kekuatan yang disia-siakan, seluruh kekuatan bagi perempuan dan laki-laki untuk bisa berkumpul di wadah GAM Independen. Kita terbuka. Begitu juga ada orang-orang yang sudah masuk di dalam partai politik yang dikecewakan oleh partai politik, maka bisa ini tempatnya. Maka dalam motto kami, kena dan jak kena yang kewajar untuk usaha untuk kepentingan rakyat dan kepentingan Aceh ke depan. Maka lewat GAM Independen kita bisa menjadi peran pengawasan dan pengontrol terhadap MOU sendiri. Jadi security control ini yang harus dipahami, dan tidak ada orang yang bisa melarang GAM Independen tampil. Tidak ada yang bisa melarang GAM Independen mengambil peran yang sama untuk kepentingan rakyat dan kepentingan perjuangan. Ini yang harus diketahui oleh semua pihak. Baiklah, mungkin dalam pernyataan singkat saya ini saya hanya menyampaikan seperti itu, tapi pada prinsipnya kita seluruh rakyat Aceh ingin memenangkan Pak Jokowi Dodo, dan kita ingin menumbangkan Prabowo karena Prabowo punya sejak hitam yang sangat menakutkan. Maka saya bilang Prabowo itu adalah monster pembantai bangsa Aceh. Prabowo itu monster penculik ulama Aceh. Maka oleh bangsa Aceh jangan ada yang memilih saya bertanggung jawab atas para pimpinan GAM Independen. Ini yang perlu kita sampaikan. Demikianlah yang ingin saya sampaikan, dan semua yang belum saya sebut penghormatan saya hormat semua kepada kalian semua, baik jurnalis dan teman-teman sekalian, baik itu kepolisian, baik para keamanan yang lainnya. Terima kasih atas memperhatikan keamanan dan seterusnya. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.